Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menunjang tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membutuhkan SDM yang memiliki integritas yang baik, memiliki wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, loyal, berkepribadian, bertutur kata baik, jujur, dapat bekerja sama, disiplin, memiliki ketahanan fisik, berjiwa korsa, inisiatif, korektif, serta memiliki sikap mental dan spiritual yang kuat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Per 34/BC/2019 tentang pelatihan teknis kesamaptaan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mewajibkan setiap pegawainya untuk mengikuti pelatihan teknis kesamaptaan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dan Balai Diklat Keuangan yang ditunjuk. Program pelatihan teknis kesamaptaan dibagi atas program kesamaptaan reguler, non-reguler, dan eksekutif yang diikuti oleh peserta dengan kriteria tertentu pada setiap programnya. Peserta yang akan mengikuti pelatihan harus melalui seleksi administrasi terlebih dahulu, dan yang lulus seleksi akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan di kampus Franseda Pusdiklat Bea dan Cukai atau di Balai Diklat Keuangan. Sebelum pelatihan dibuka, peserta harus melakukan pemeriksaan atau tes kesehatan dan kebugaran, dan hanya peserta yang lulus TKK inilah yang berhak untuk mengikuti pelatihan teknis kesamaptaan ini. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim dokter Poliklinik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan untuk tes kebugaran dilaksanakan oleh pelatih dan panitia penyelenggara. Seperti pelatihan lainnya, pelatihan kesamaptaan ini dibuka oleh Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai atau pejabat eselon 2 di kantor pusat DJBC jika pelaksanaannya di Pusdiklat Bea dan Cukai, atau Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau yang mewakili jika pelaksanaannya di Balai Diklat Keuangan di daerah. Pengajar atau instruktur pelatihan ini merupakan pasukan khusus atau pasukan elit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya untuk sesi materi, dimulai dengan pembelajaran mengenai bagaimana membangun komitmen pembelajaran atau MKP, kemudian dilanjutkan dengan materi lainnya seperti Minggu Penyegaran atau Minggar, budaya organisasi DJBC, peraturan baris berbaris, peraturan penghormatan, tata upacara militer, peraturan umum dinas dalam, pembinaan jasmani dan bela diri, pengetahuan senjata api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, protokoler, navigasi darat, pertolongan pertama dan tangga bencana, latihan berganda, pembinaan mental dan spiritual, bimbingan dan pengasuhan, dan ceramah Santiaji. Hasil sebuah pelatihan akan dilihat di akhir pelatihan. Saat penutupan, para peserta mendemokan kemampuannya yang diperoleh selama pelatihan. Berbagai atraksi dan kemampuan yang didapat selama pelatihan mereka terapkan, mulai dari PBB dan PBB Indah secara bersamaan, kemampuan bela diri dalam membentengi tugas keseharian, kolonel senapan dan kemampuan bongkar pasang senjata, kemampuan menjaga korsa dan kekompakan serta sinergi di lapangan, kemampuan olah kreasi dan seni serta yel-yel oleh peserta di setiap angkatan. Setelah lulus pelatihan kesamaptaan ini,
para peserta berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi mereka di kantor masing-masing. Nantinya mereka akan lebih siap dalam mengemban tugas di tempat masing-masing. Perlu dan harus untuk semua pegawai baru Bea dan Cukai untuk menumbuhkan rasa korsa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesamaptaan meningkatkan jiwa korsa dan membuat Bea Cukai makin baik. Pusdiklat Bea dan Cukai Beyond Boundaries, menembus batas, melampaui ekspektasi untuk negeri.